pada tahun 1998. Menurut cerita dari ayahku, setelah usiaku 7 hari terjadi peristiwa kerusuhan Mei 1998. Dan bapakku pernah cerita bahwa dulu waktu bayi aku jarang menangis. Pada suatu hari, tampaknya ayah dan ibuku mulai gelisah karena di usiaku yang hampir 2 tahun atau 1,8 tahun, aku belum bisa bicara. Aku selalu tidak merespon bila dipanggil ibu dan bapakku. Saat itu, dokter TAT menduga aku mengalami gangguan pendengaran, kata bapakku. Ibuku pada saat itu selalu menangis. Setelah itu, aku dibawa ke rumah sakit Cipto dan diperiksa dengan alat-alat berupa kabel-kabel pada bagian kepalaku. Kata ibuku, inilah namanya tes rekam berat. Dari tes itu, ternyata pendengaranku normal atau tiada gangguan. Dari informasi dokter saraf anak, aku diketahui mengalami autisme. Ibu dan bapakku tidak tahu makhluk apa itu autisme. Disinilah mulai kisahku. Setelah itu, ibu dan bapakku mencari informasi mengenai autisme dan melalui buku-buku dan orang-orang yang ahli mengenai autis. Aku tidak ingat saat itu keluargaku pindah ke rumah nenek di Jakarta agar bisa mengurusku bersama-sama. Aku mulai diterapi oleh seorang yang aku tidak ingat saat itu. Aku diajari cara berbicara bahasa manusia seperti Tarzan yang baru datang dari hutan. Hanya beberapa bulan aku tinggal di Jakarta. Setelah ibuku mendapat informasi mengenai terapi bicara di Bekasi, maka keluargaku kembali pindah ke rumahku di Bekasi. Terima kasih, ibuku yang baik dan hebat. Tanpa peran ibuku, maka aku tidak tahu jadinya aku. Ibuku sangat hebat karena selalu menemaniku kemana aku pergi. Pada usia 4 tahun, barulah aku mulai dapat menyebutkan kata mama dan bapak. Setelah bapakku berkurban kambing untuk diriku, mungkin saja ini merupakan mukjizat karena setelah itu aku paling takut bila mendengar suara kambing. Aku menjadi pusat perhatian seluruh keluargaku. Ibu, bapak, kakek, nenek, tante, yayan, om Giut yang selalu mengajakku bicara. Hingga pada usia 7 tahun, setelah menyelesaikan taman kanak-kanak, ibu dan bapakku mulai kesulitan mencari sekolah untukku. Telah banyak sekolah yang didatangi ibu dan bapakku agar aku dapat diterima di sekolah itu. Namun semua sekolah-sekolah itu menolakku. Alasannya, mereka tidak memiliki kemampuan menanganiku. Oh, begitulah nasibku sebagai penyandang autis. Hingga keluargaku pindah ke Jakarta untuk mencari sebuah sekolah yang cocok untukku. Aku diterima di sebuah sekolah khusus anak-anak autis, namanya SD Purbadika. Sekolahku cukup jauh dari rumah nenekku di Tanah Kusir. Di sana ternyata banyak teman-teman yang nasibnya sama denganku. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Di sekolah itu aku bersama 10 orang kawanku, sekelas dengan guru sebanyak 6 orang di tiap kelas. Senangnya aku di sana. Sekolahnya sangat bagus, dengan ruangan ber-AC. Guru-gurunya sangat memperhatikan diriku. Hingga kenaikan kelas 2, ibu dan bapakku mulai mengalami kesulitan setelah adikku lahir. Kegiatan antar jemput dengan jarak yang jauh
mulai menjadi kendala sekolahku. Di samping biayanya juga sangat mahal. Akhirnya ibu dan bapakku memutuskan untuk memindahkan sekolah di SD 06 Bintaro. Di sekolah itu aku sekolah bersama anak-anak yang normal, yang umumnya berbeda di sekolah yang dulu. Aku mulai merasakan ada teman-temanku yang jahil terhadapku. Aku seringkali dikerjain untuk menggigit kaos kaki oleh kawan-kawanku. Untung saja ibuku selalu berjaga di sekolah itu, sehingga aku tidak diganggu teman-temanku. Bapak guruku yang namanya Pak Rueli juga selalu menjagaku agar tidak menjadi bulan-bulanan teman-temanku. Sudah hampir 2 tahun aku meninggalkan rumahku di Bekasi. Aku mulai kembali lagi tinggal di Bekasi setelah aku pindah sekolah pada akhir semester ganjil ke SD Setia. Di sekolah yang baru itu, aku mulai berteman dengan teman-temanku. Teman-temanku mulai dapat menerima gaya dan sikapku. Dari sini langkahnya ya, nggak usah besar-besar langkahnya. Dari sini, ulangi dari sini sampai sini ya. Ya. Nah, ya itu siap. Ya itu. 1, 2, 3. Setelah adikku yang baru lahir, rumahku menjadi ramai. Aku kini punya teman bermain dengan adik-adikku yang lucu. Adikku yang pertama namanya Unik, dan adikku yang kedua namanya Bening Hati. Aku biasanya memanggilnya Iunik sebagai kakak yang paling tua. Aku harus dapat mandiri dan harus dapat melindungi adik-adikku. Setelah aku kembali di rumahku di Bekasi, orang tuaku mengenalkan kegiatan melukis bersama adik-adikku. Aku diberikan kanvas dari yang ukuran kecil hingga yang besar untuk melukis. Aku sangat senang melukis karena menurut ayahku kegiatan melukis merupakan cara terapi untuk mengendalikan emosiku. Saat aku melukis, maka aku merasakan perasaan katarsis. Katarsis dalam konteks melukis merujuk pada proses pelepasan emosi, perasaan dan stres melalui aktivitas seni. Konsep ini berasal dari psikologi Yunani kuno yang artinya pembersihan atau pemurnian. Manfaat katarsis saat melukis yaitu memberikan manfaat emosional pada diriku. Aku bisa melepaskan stres dan kecemasan karena orang-orang sepertiku menghadapi kendala sosial. Aku bisa mengelola emosi negatifku menjadi karya yang sangat indah. Kondisi mood pada anak autism kadang berubah-ubah. Aku bisa meningkatkan perasaan mood dan perasaan bahagia. Aku bisa mengembangkan kesadaran diri.
Manfaat psikologis dari kegiatan melukis. Kegiatan melukis akan mengurangi gejala depresi dan ansietas, meningkatkan percaya diri, mengembangkan kreativitas dan imajinasi, meningkatkan kemampuan menghadapi masalah. Proses katarsis dapat dicapai melalui ekspresi emosi melalui warna, bentuk, dan tekstur, penggunaan simbolisme, metafora, pengalihan perhatian dari masalah ke kreativitas, pengembangan kesadaran akan emosi dan pikiran. Halo Mas, Ya, gimana rasanya?
Baru pertama kali ini kurang ngerasain atmosfernya UNY. Oh gitu. Jadi mahasiswa baru ya? Iya, ini baru-baru juga sih, ada metode baru, materi baru, apalah dari segala sisinya itu. Oke. Ini Belajar ya? ternyata juga sama lebih rumit dari dibanding waktu diisi. Oh ya udah belajar lagi ntar ya. Iya, karena tugasnya juga rumit. Oke, sip ya. Selamat ya. Iya. Oke.